Saya ngaji banyak. Nabi Isa itu kalau orangnya ceria sekali. Pernah ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'annaka amin tamin makrillah. Saya melihat kamu kok selalu senyum ceria, seakan-akan tidak ada adabnya Allah. Terus Nabi Isa balas ke Yahya, Mali aroka abisan ka'annaka ayistamin rahmatillah. Kamu kok merengut terus, koyok ning donya ora ana rahmat. Jadi kamu milih mana? Senyum terus apa merengut terus? Partainya hanya dua, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Jadi khazanah itu banyak. Untuk melawan penyakit itu ketakutan itu bahaya, karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede. Meskipun harus hati-hati, tapi harus tetap pede. Dengan demikian imunitas tubuh kita terjaga. Jadi ya sudah seperti itu. Semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Mbah Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu saya masih ingat. Ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Saya masih ingat Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya lah, termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara sehingga NU menerima asas tunggal. Itu saya masih ingat karena Bapak dulu perwakilan dari NU cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini, zaman itu zaman Pak D. Dzufar, ikut ngundang ke sini, bapak saya. Itu saya menangi beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya, Mbah Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriyahnya Mbah Umar bin Arabi, sama dengan keluarganya Ki Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau banyak ulama ketika kita diserang Jepang. Saya masih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem, karena saya santri sarang, Mbah Mun ngisi di Lasem, saya ikut di Lasem karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi itu orang Islam ikut susah, karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lho balamu. Jute duwe kitab, jarene di hubungan mbek langit, nyatane perang keok. Paling kon ya padha. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun fi bid'i sinin. Ya kira-kira 3. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat. Jadi ngartikan 3 itu ya 3 betul. Sehingga beliau masyhur itu. Cara Jawa totoan itu kimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 unta. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, "Lho ndak. Bid'u itu mabena salas ilatis itu 3 sampai 9. Kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah. Taruhannya ditambah sampai 100 unta. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun tapi nunggu 9 tahun. Sampean jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya, sampean sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya.
Nanti itu ada ilmunya namanya nasah apa? Mansukh. Dan taruhannya Abu Bakar tidak kayak sampean. Taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul. Ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang tuh rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andai kan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani. Karena ini ahli kitab, kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kalian salah paham, senangannya terus bully. Itu semangatnya pasti hasut. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika orang Romawi yang punya kitab samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq. Saya dengarin. Ternyata betul. Jepang itu nggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam templek 1.000 jaluk swarga. Aduh. Tuhan, kok mentalane 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu enggak sopan sekali. 1 juta ya enggak bisa itu. 100 juta juga enggak jelas juga. Terus sampean mendingan enggak usah salam template. Malah enggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita. Karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sampean ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, luang kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suka neraka ora ono kuncine. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana kata saya. Saya tidak punya rencana tahun neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2. Dari neraka diangkat ke surga. Dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya gak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, betul ini, saya ada guyon. Jadi kena konstitusi apa? Fikih.
Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang tuh beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah? Wah ya tidak berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau Gus Firjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran. Itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok. Ya sudah terserah kamu. Kalau terserah kula Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman nabiyuka? Kacau kan jawabnya. Nabi kamu siapa? Lu saya ini nabi. Ya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman abuka? Jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya, marab buka? Saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Barohin, kamu tanya marab buka? Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir, marab buka manabi buka? Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kamu bedai itu gak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane itu. Jadi itu ada juga. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih benar, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad. Tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai ketemu Mungkar Nakir cok tidur wedek. Iku dreseke ora kok pertanyaan tok nak konan santri piye. Lho isen wis kiai dihanjuti Mungkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan konan santri piye. Nak jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurid Dholam. Sama lihat di kitab Nurid Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak Mungkar Nakir? Penasaran dia. Bagaimana kerengnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Firson saja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikan itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh.
Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri laptop. Ya hasad ya. Hasad. Udah enggak usah ditakwil-takwil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayuqallida aliman akhor. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sidina Ali kasar. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Mungkar Nakir datang dengan perangai yang sangat garang. Itu digambarkan Sidina Ali matanya itu kal kidril ghali. Kayak apa? Kendil yang apa? Mengangai. Wah, seru. Sidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main. Wah, ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi, Mungkar Nakir ya. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul ya? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti resikonya Mungkar Nakir tanya, itu Virjon siapa? Wah, itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti dicatat, itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasul. Wah mikir, waduh, repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya Mungkar Nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Mungkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat sih. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Mungkar Nakir, jadi wali dulu. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Nanti kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Huga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah. Enggak ada am kecuali ditaksis. Kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis. Meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Ya, misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu, Mas nak pengen apa-apa itu lapor aku, gak apa-apa Mas, mesti aku seneng sama lapor. Iku di aku pengen wayo. Wah langsung jadi apa wae. Mesti apa wae maksudnya kecuali itu gitu. Padahal kalau ngomong Mas sampean ingin apa saja tak dukung. Terus sampean bilang pengen iku wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap aja omahmu dhewe. Terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Mungkar Nakir, itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti juga dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini, tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri.
Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi, karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit nggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbak Firjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Firjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangnya Anatul Thalibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ke-7, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, Nabi yang protes, enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? Hawane masih. Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih itu. Ya, tapi mbahnya tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim nggih tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali dhisik ndi? Aku wae Mbah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Mbok ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau bis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal.
Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Aduh. Repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi hallnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid setiap hall di Lasem itu rawuh dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Nah, itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak, sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja, ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah yang memang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadan ini. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sab'ah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsibu. Sehingga kita yang biasa belajar sab'ah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mau cok bulan pelin. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alamah. Ya tepat-tepatan nasib tadi. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan. Kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Lihadal Mushaf. Sama tak ajari latihan sab'ah. Memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Wah, itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang. Itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar kena lah apa mana. Sama-sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Tak karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riak. Saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuad, itu karangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Sayyid Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah. Cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban.
Gitu. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah. Bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat. Loh, untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sa'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Oh itu harganya nggak kuat. Dadak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu, sebab ngaji ikut, kalau nggak paham dirukok rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan? Nah, makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir, aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafa bil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam. Termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya enggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel. Ngendari angel itu pinter. Berarti wong bodoh. Pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burohno lah cara Jawane ini. Terus keren saya itu di mana coba? Lalu terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Wah nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akal ya. Mari Gus Bae nerangno cepet, mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Oh itu kan Masya Allah, naudzubillah tenan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus sebenarnya. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham bodoh. Paham ya? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neraka. Wah, jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sekarang Fakhrur Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain boleh dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, oh iku Maliki Rasafi, oh ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tobari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampean. Wah itu, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Abu Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya enggak terbakar, aman.
Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya enggak pernah jadi subjek, pelaku utama enggak. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat. Tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir. Dulu Tolut PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid ini? Wah panjang itu sampean itu repot. Sampean tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mestinya wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjon. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, beliau orang alim. Jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Nggak perlu jadi orang alim tadi susah. Sudah ngedari susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngedari barang susah pintar. Berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya mau masuk. Boleh sampean kuaduan balik raroh dewe, wah repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqa'tu imraati fi nahari Ramadan. Ya cerita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Enggak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itqu raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata a'rabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin.
Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'i. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jaiz. Nah, sekarang makan hukumnya jaiz, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar enggak kena. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok, ya pokoknya salah lah. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu? Padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu. Ya justru yang boleh salah itu para kiai. Kalau kamu nggak boleh. Loh kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya. Sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Ya. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya ini punya sekian cara untuk kembali. Nah, itu namanya khilaf. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilaf. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilaf, kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang, kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwiri udrin sarian. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya apa? Musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilafnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, nabi yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Nah, itu yang Israiliyatnya kan seru lah. Gudiken dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti, ning Arab ora kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya Kiai banyak yang cantik. Ya, warasatul anbiya, nggak boleh mungkin. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawaian itu. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Engko namuni pecut tuku kondi kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh.
Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhsan fadrib bihi walata. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf. Ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi, yang enggak pernah sepuh ngutang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi, bisa pernah guru, pernah sepuh. Yang jelas enggak umur. Umur sampean menang kabeh itu. Tua-tua serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, wah itu yang di kamu yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatang kihuha wa qad ra'aitu qad qabbalaha rajulun. Kok mbok nikah piye? Saya tuh pernah melihat dicium lelaki. Wah, gak mau. Gak gelem wis kadung ditambung wong lanang waqat qabbalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wah, sudah gak minat raja langsung gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Rajanya marah-marah. Kamu lelaki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke raja, takrif manir rajul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rajulun. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja lelaki wis kowe-kowe ngene iki. Tapi butuhe canom mau raja ben gak sida. Itu aja tuh. Baru kayak digulirkan gitu waqat qabbalah rajulun. Wah enggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi nikahi perempuan. Kamu enggak punya harga diri gini. Kamu tahu manir rajul apa abuha. Wah nak ngono aku gak apa-apa. Lah monggo sakniki wis bojo kula. Ora trimo wis diambung wis macam-macam. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bangsa ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati annahu kana baina farisa war rumi qitalun wa kanal musyrikuna yawadduna antaghliba farisu ar-ruma li anna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris liqaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani. Kalau bandingannya ateis. Karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean enggak macam-macam pikirannya. Fab'atha Kisra saat terusnya. Ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih senang yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga istighfar. Karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.